Silakan masuk mobil pengantin. Gu Wanqing memang pantas jadi anak tertua keluarga Gu. Sangat anggun dan cantik. Dibandingkan Gu Sixi biasa saja. Mama, kenapa kamu biarkan dia pakai baju bagus begitu? Dia mengalahkan aku. Sabarlah dulu, kita harus menipunya dulu. Silakan lewat sini, Nyonya muda. Tunggu, kamu buta? Wan King sayang, kamu salah. Mobil pengantinmu yang di belakang. Tunggu, Ada apa? aku seharusnya menikahi ahli waris keluarga Huo. Hanya mobil pengantin ahli waris yang memakai lambang naga klan Huo. Sepertinya kamu yang salah mobil. Atau kamu mencoba menggantikan posisiku dalam pernikahan ini, menukar pengantin asli dengan yang palsu? Ya, aku yang menggantikanmu. Mau apa lagi? Anak selir kok masih bertinggi hati, kamu tidak tahu malu. Siapa yang kau sebut anak selir? Yao Zhu dan aku sudah lama saling mencintai. Dia bilang aku satu-satunya yang akan jadi pengantinnya. Jadi selama ini kalian berdua sudah berbuat mesum tanpa malu. Tuan muda grup Huo itu sama saja seperti playboy lainnya. Dan kamu, anak seorang selir, cuma bisa mencuri pria orang. Kita sudah putus hubungan dengannya. Buang-buang kata lagi buat apa? Kamu akan menikah hari ini. Suka tidak suka. Jangan lupa, ibumu ada di tangan kami. Jadilah bijak dan masuk ke mobil pengantin. Jangan memaksaku. Diam. Kamu buru-buru sekali membawaku kembali. Apa karena kalau aku tidak menikahi Huo Changqing, anakmu juga tidak bisa menikahi ahli waris Huo? Aku benci diancam. Kita bisa sama-sama hancur kalau perlu. Aku tidak akan menikah. Berani taruh masa depan Gu Sixi untuk ini. Tidak, Bu. Aku harus jadi nyonya muda keluarga Huo. Apa yang kamu inginkan? Aku ingin membawa ibuku pulang. Ini bisa diterima. Setelah si gadis menikah, si tua itu toh sudah tidak berguna. Sekarang kamu mau masuk mobil? Tidak. Aku adalah putri sulung keluarga Gu. Bagaimana bisa menikah tanpa mas kawin? Berapapun mas kawin Gu Sixi, aku mau 2 kali lipatnya. Kamu sedang bermimpi. Tolong cepat masuk mobil. Kalau terlambat, nenek akan marah besar. Ibu, beri saja padanya. Begitu aku menjadi nyonya muda keluarga Huo, uang ini bukan apa-apa bagi kita. Baiklah. Ada 1 juta di kartu ini. Passwordnya 6 angka 0. Ini tabungan pribadiku. Uangnya sudah jadi milikmu. Sekarang masuk mobil. Baik. Lagi pula, aku selalu wanita yang menepati janji. Gu Wanqing, ku beritahu, pernikahan adalah kehidupan kedua seorang wanita. Mulai hari ini, aku akan melesat ke puncak dan menjadi nyonya muda keluarga Huo yang diiri semua orang. Tapi kamu akan jatuh langsung ke neraka. Hanya pantas jadi pelayan dan babu si cacat itu seumur hidup. Siapapun yang kunikahi, aku akan membangun kebahagiaanku sendiri. Aku tidak perlu bergantung pada siapapun. Kamu pikir bergantung pada Huo Yaozu akan membuatmu sukses? Apakah kamu akan sukses dengan menikahi si cacat itu? 1 adalah ahli waris kaya. 1-nya lagi orang buangan yang cacat. Orang bodoh pun tahu harus memilih yang mana. Kamu hanya cemburu karena tidak bisa mendapatkan apa yang kumiliki. Gu Wanqing, tunggu saja. Aku akan menyiksamu sampai mati. Hari ini baru permulaan. Untuk semua yang kamu lakukan pada ibuku dan aku selama lebih dari 10 tahun akan kubalas 2 kali lipat. Siapa kamu? Saya, kepala pelayan keluarga Huo, Paman Huo. Tuan muda tertua sedang tidak enak badan hari ini, jadi saya yang akan menangani semua urusan pernikahan atas namanya. Nona Gu, silakan. Maaf merepotkan.
Dia bahkan tidak muncul di pernikahannya, cuman mengirim seorang pria tua untuk mewakilinya. Tuan muda tertua keluarga Huo sepertinya benar-benar tidak puas dengan pengantinnya. Kudengar pengantin ini ada di sini untuk menangkal roh jahat bagi Tuan Muda tertua. Tuan Muda Huo sama sekali tidak ingin menikahinya. Presiden Huo, mereka... Dia bahkan belum masuk pintu, tapi sudah ditolak oleh si cacat dari keluarga Huo itu. Gu Wangqing, kamu tamat. Siksi, kenapa kamu terlambat sekali? Semua gara-gara kakakku dari desa itu menggangguku. Dia menyia-nyiakan banyak waktuku dan bahkan memeras sejumlah besar uang dariku. Dia cukup cantik. Kak Yaozu, kamu harus membantuku membalas dendam padanya. Jangan khawatir, aku pasti akan membantumu membalas dendam padanya. Nona Gu, Berhenti di situ. Berhenti di situ. Tuan Muda Yaozu, ada apa? Paman Huo. Aku cuman heran bahkan paman sampai lupa aturan. Aku adalah calon penerus keluarga Huo. Bukankah seharusnya aku yang dapat prioritas? Aku dan Siksi akan masuk lewat pintu utama. Sedangkan dia cuma datang untuk mengusir roh jahat untuk kakakku. Dia tidak pantas masuk lewat pintu utama sama sekali. Biarkan dia lihat kita masuk, lalu bawa dia lewat pintu samping. Ini bagaimana bisa begini? Kenapa tidak? Aku adalah penerus keluarga Huo. Apa yang aku bilang, itu yang berlaku. Masuk lewat pintu samping, di zaman dulu artinya jadi selir. Itu terlalu menghina. Kalau aku tidak mau menikah hari ini. Gu Wangqing, hari ini aku akan membuatmu kehilangan muka sepenuhnya. Tidak bisa angkat kepala seumur hidup. Ini keterlaluan. Presiden Huo, kami... Keluarga Huoku hanyalah rawa yang menelan orang. Ayo pergi. Orang yang terlalu lemah seharusnya tidak usah datang dari awal. Kalau dia tidak tahan, lebih baik dia pergi. Berhenti di situ. Huo Yaozu, kalau kau berani melangkah satu langkah lagi, kau akan menjadi tidak setia, tidak adil, tidak beriman, dan tidak berbakti. Pasti kau akan disambar petir. Apa katamu? Apa yang kau bicarakan? Omong kosong? Semua orang tahu aku akan menikahi putra sulung sah keluarga Huo, Huo Changqing. Aku adalah kakak iparmu. Kalau bukan karena kecelakaan mobilnya yang membuatnya cacat, posisi pewaris keluarga Huo takkan pernah jatuh ke tanganmu. Kau bahkan belum jadi pewaris keluarga Huo, tapi sudah berani mempermalukan kakak iparmu di depan umum. Bukankah itu sama saja menampar wajah kakakmu sendiri? Apakah kau masih punya rasa hormat pada saudara-saudara? Orang seperti ini, tidak setia, tidak adil, tidak beriman, dan tidak berbakti. Kalau benar-benar mewarisi keluarga Huo, hadirin sekalian, apakah kalian berani bekerja sama dengannya? Kalau pada saudara kandungnya sendiri saja, dia begitu kejam, apalagi pada kita nanti. Benar, bekerja sama dengannya, kita bisa habis tak bersisa. Kalau tidak bekerja sama, Dia bahkan belum duduk di kursi kepala keluarga Huo, tapi sudah begitu sombong dan sewenang-wenang. Dia tidak pantas jadi pewaris. Apa tidak ada orang lain di keluarga Huo yang sudah berusia seabad ini, sampai harus memilih dia sebagai pewaris? Diam kalian semua. Huo Yaozu, hari ini bukan hanya tamu yang hadir, tapi juga para sesepuh dan kerabat keluarga Huo. Aturan sahabat keluarga Huo adalah tatanan berdasarkan senioritas. Apakah kau sang pewaris mengerti atau tidak? Gu Wangqing, Tuan Muda Yaozu, nenek juga sedang menonton. Jangan kecewakan dia. si nenek itu sekarang mengendalikan seluruh keluarga Huo dan sangat mementingkan aturan senioritas. Aku tidak bisa membuatnya marah hari ini. Kakak ipar, yang kulakukan tadi hanya bercanda denganmu. Aku cuma ingin menguji Kakanda. Setelah melihatmu hari ini, kau memang wanita yang melebihi pria. Kakak ipar, silakan duluan. Baiklah. Aku tidak segitunya. Kau tidak perlu lewat pintu belakang. Ikuti saja di belakangku. Kau... Tak kusangka Nona Gu ini orang yang pantang menyerah. Ayo pergi. Ya. Kakak Yaozu, apa kau benar-benar akan membiarkan wanita itu menginjak-injak kita sebelum dia bahkan masuk pintu? Jangan buru-buru. Ibuku sudah menyiapkan segalanya. Hari ini, dia dan si cacat itu akan jadi bahan tertawaan. Huo Changqing, kau masih enggan muncul? Ibu, biar istri cabang tertua yang sajikan teh dulu.
Guan King, cangkir teh yang panas ini. Lihat saja bagaimana kau bisa memegangnya. Nenek sangat menekankan aturan. Kalau dia mempermalukan diri dengan teh pertama saat masuk, mulai sekarang, wanita ini dan seluruh cabang tertua akan hancur di mata nenek. Cuman segini kemampuanmu? Nenek, silakan minum teh. Bagus. Aduh, panas. Kau kenapa? Cangkir teh saja tidak bisa dipegang. Apa gunanya kau? Kamu kenapa sih? Pegang cangkir teh aja goyang-goyang. Kamu bisa apa? Ini salahku, aku memang tidak berguna. Kenapa tanganku bahkan tidak bisa memegang nampan teh dengan stabil? Maksudmu aku bahkan tidak bisa memegang cangkir teh dengan stabil ya? Kamu bilang aku sudah tua dan tidak berguna? Ibu, bukan itu maksudku. Cukup. Berteriak-teriak begitu, sopan santunnya di mana? Ini semua salahku. Ibu. Kalau begitu, biar Azu dan menantu baru yang menghidangkan teh untuk ibu. Baiklah. Kemari, berdiri. Nenek minumlah teh. Ibu minumlah teh. Bagus. Siksi benar-benar bintang keberuntungan keluarga kita. Ibu akan memberimu gelang giok zamrud ini sebagai hadiah perkenalan. Gelang ini harganya setidaknya 1 juta. Sepertinya putri kedua keluarga Gu sangat dihargai oleh keluarga Huo. Terima kasih, Ibu. Berdiri. Beberapa orang benar-benar menyedihkan. Hadiah perkenalan saja tidak dapat, bahkan mempelai prianya pun malas datang. Dia akan datang. Ibu. 5 tahun lalu ibu bilang Azu masih muda, dan dia sebaiknya berkeluarga dulu sebelum membangun karier, dan dia akan mewarisi keluarga Huo setelah menikah. Sekarang Azu sudah menikah, bagaimana dengan membangun karirnya? Jadi Huo Yaozu buru-buru menikah bukan karena cinta, tapi untuk harta keluarga Huo. Ya, Nenek, aku sudah berlatih di grup Huo selama 5 tahun. Sudah waktunya aku mewarisi keluarga Huo. Aku juga sudah tua. Sudah waktunya generasi muda yang mengambil alih. Sepertinya nenek Huo belum menyadari seperti apa orangnya Huo Yaozu. Karena kamu sudah berkeluarga, maka posisi kepala keluarga aku akan... Begitu Huo Yaozu mewarisi keluarga Huo, dia akan segera bertindak melawanku. Tunggu. Saya tidak setuju. Ini aturan yang ditetapkan, Nenek. Kapan giliranmu untuk bilang tidak setuju? Betul, baru masuk pintu sudah mau melawan orang yang lebih tua? Tentu saja tidak. Aku cuma tidak mengerti. Ketika putra sulung yang sah masih ada di sini, kenapa posisi kepala keluarga jatuh ke tangan putra kedua? Benar juga, aku ingat jelas pewaris sebelumnya adalah Huo Changqing. Iya, kenapa berubah jadi putra kedua dari cabang kedua? Itu karena kakakku mengalami kecelakaan mobil dan menjadi tidak sempurna. Apa keluarga Huo benar-benar akan membiarkan orang cacat jadi kepala keluarga? Betul, bahkan kakakku sendiri tidak berkata apa-apa. Kamu ini ribut apa? Jangan-jangan kamu mau mengadu domba antara kakak beradik keluarga Huo? Awalnya kamu dinikahkan untuk menangkal sial bagi keluarga Huo. Tak disangka di hari pernikahan pertamamu langsung mau menghasut. Kurasa kamu memang pembawa sial. Ibu lihat, Changqing tidak muncul hari ini. Apa artinya ini? Dia benar-benar benci pengantin ini. Lihatlah, pernikahan paksa tidak akan bahagia. Lagi pula dia itu bencana. Lebih baik usir saja dia dari rumahku. Ya ampun. Sudahlah. Penjaga usir dia untukku. Tidak. Aku punya perjanjian pernikahan lama dengan keluarga Huo. Kalian tidak bisa membatalkan pertunangan ini. Konyol. Aku dan kakak Yaozu. Itu baru perjanjian pernikahan sungguhan. Kamu cuma bonus beli 1 gratis 1. Bahkan kalau kamu gratis, tidak ada yang mau. Betul, Huo Changqing saja tidak datang hari ini. Buat apa dia berlagak jadi kakak ipar? Dia benar-benar badut. Kalau keluarga Huo mau membatalkan pertunangan, Huo Changqing harus bilang sendiri padaku. Tuan muda sulung sudah tiba.
Sepertinya Huo Changqing juga tidak mau menikahi orang kampungan. Dia tidak tahan dan datang untuk membatalkan pertunangan. Gu Wanqing, hari ini aku akan membuatmu dipermalukan dan dipermalukan di depan umum. Kakak wanita ini mengandalkan fakta bahwa dia menangkal sial untukmu, sok berkuasa sebagai kakak ipar. Dia tidak hanya mempermalukanku di depan umum, tapi juga mengadu domba kita berdua dan melanggar aturan keluarga Huo. Kakak, cepat usir dia. Maaf, aku terlambat. Ibu, Presiden Huo khusus mencari gelang giok ini untuk Anda sebagai hadiah pernikahan. Sayangnya, butuh waktu. Aku benar-benar tidak bermaksud mengabaikanmu. Ini giok kaca langka, harganya lebih dari 10 juta. Ini lebih dari 10 kali lipat lebih mahal dari gelang giok Nonagu kedua. Sepertinya putra sulung keluarga Huo sangat menghargai pengantin ini. Ini adalah gelang giok pusaka keluarga Huo. Benar, dulu nenek menyerahkannya kepada ibuku. Sayangnya, ibuku meninggal lebih awal dan tidak bisa memberikannya langsung kepada menantunya. Ini. Kenapa Huo Changqing memperlakukan si sialan ini dengan sangat baik? Dia bahkan memberikan gelang pusaka keluarga itu padanya. Sepertinya pernikahan ini tidak salah. Terima kasih. Itu kewajibanku. Sebagai kakak iparmu, apa salahnya aku mengajarkanmu beberapa aturan? Betul, apa-apaan ini? Kenapa Huo Changqing membelanya? Kalau tidak ada yang salah, kenapa kamu tidak minta maaf pada kakak iparmu? Maafkan aku, Kak. Jangan lagi bersikap tidak sopan seperti itu di masa depan. Kakak, meskipun dia kakak ipar kita, dia tidak boleh merusak ikatan kita sebagai saudara, kan? Oh. Bagaimana caramu menghasut? Nenek mengumumkan akan menyerahkan keluarga Huo kepada Huo Yaozu. Aku tidak setuju. Changqing, aku tahu dulu kamu mengelola Huo Corporation dengan sangat baik. Tapi 5 tahun lalu kamu mengalami kecelakaan mobil dan menjadi cacat. Kalau kamu kesulitan berjalan, mewarisi Huo Corporation mungkin. Bagaimana kalau aku bisa menyembuhkan kakinya? Bagaimana kalau aku bisa menyembuhkan kakinya? Kamu sungguh bisa. Gu Wanqing, berhentilah membual di sini. Keluarga Huo. Banyak dokter saja tidak bisa menyembuhkan kaki kakak. Apalagi kamu, seorang wanita yang bahkan belum kuliah. Baiklah, jadi kamu memang tidak punya kemampuan sama sekali. Kamu cuma tidak mau aku mewarisi posisi kepala keluarga Huo. Nenek, kakekku adalah seorang dokter ajaib. Dulu kakekku menyelamatkan nenek yang akhirnya mempertemukan pernikahan antara keluarga Huo dan Gu. Iya. Kalau bukan karena dokter ajaib Qin, aku tidak akan bertahan sampai sekarang. Tapi pada hari Changqing mengalami kecelakaan, dia sudah meninggal dunia. Kamu adalah cucu dokter ajaib Qin. Sepertinya kamu mewarisi ilmu sejatinya. Obati dia. Cepat obati Changqing. Ya, pengobatan juga butuh waktu. Kalau Changqing tidak bisa berdiri dalam 3 atau 5 tahun, lalu apakah posisi kepala keluarga Huo kita harus kosong selama itu? Perkembangan grup juga tidak bisa menunggu seseorang. Itu benar. Kalau begitu, biarkan. Tidak perlu 3 atau 5 tahun. Aku bisa membuat Changqing berdiri dalam waktu dekat. Waktu dekat? Seberapa dekat waktu dekat itu? Kakak ipar, jangan-jangan demi keuntunganmu sendiri, kamu sengaja menunda-nunda untuk menghentikan Yaozu mewarisi keluarga Huo. Apa maksudmu? Aku tidak bisa membiarkannya merusak rencanaku. Aku beri kakak ipar waktu 3 bulan. Kalau dia tidak bisa menyembuhkan kaki kakak dalam 3 bulan, maka aku yang akan menjadi kepala keluarga Huo. 3 bulan? Apa baru saja bilang waktu dekat, sekarang tidak bisa? Bisa kamu sembuhkan atau tidak, itu tidak penting. 3 bulan, setuju. Kalau aku bisa membuat Changqing berdiri setelah 3 bulan, Tulang Huo Changqing sudah lama patah. Tidak mungkin dia bisa berdiri. Lalu sesuai aturan keluarga Huo, aku akan secara pribadi merekomendasikan kakak untuk menjadi kepala keluarga Huo. Baik. maka aku minta semua tamu dan sesepuh yang hadir di sini untuk menjadi saksi. Sepakat? Tidak. Kenapa aku merasa seperti jatuh ke dalam perangkap? Ibu, posisi kepala keluarga Huo bukanlah sesuatu yang bisa kau pertaruhkan sebagai lelucon. Penerusnya tentu haruslah yang cakap. Besok perusahaan Huo akan menghadiri jamuan perusahaan multinasional, Grup Lau.
kalian berempat akan pergi mewakiliku. Ya, Sekarang Kero Group Law adalah mitra bisnis perusahaan Hua kita. Siapapun yang bisa mengamankan mereka, aku akan mengakui kemampuan orang itu. dimengerti. Aku bertekad untuk sukses di jamuan besok. Mengamankan grup Lau juga akan membuat nenek tahu bahwa akulah satu-satunya yang layak menjadi kepala keluarga. Kak Yaozu, kau yang terbaik. Mana mungkin si lumpuh itu layak bersaing denganmu? Kalau bukan karena kakakmu, aku sudah jadi kepala keluarga. Itu semua salah wanita itu. Dan si lumpuh itu malah sangat menghargainya. Tidak, bagaimana kalau dia benar-benar bisa menyembuhkan kaki si lumpuh itu? Itu tidak mungkin kan? Ayahku mengirimnya ke desa sejak dini. Dia bahkan tidak kuliah. Kalau aku ingat benar, ini pertemuan pertama mereka. Lalu kenapa Hua Changqing begitu baik padanya? Pasti ada yang tidak beres di sini. Selidiki untukku, cari tahu apakah Hua Changqing dan Gu Wanqing itu sudah saling kenal sebelumnya. Aku sudah lulus tes hari ini kan? Halo, aku Gu Wanqing, mantan tunanganmu. Mantan tunangan? Kakak tertua bukan lagi penerus keluarga Huo, jadi pertunangan dengannya batal. Apa kau sengaja datang ke sini untuk mengejeknya? Tentu saja tidak. Aku tahu orang yang benar-benar hebat tidak akan terpuruk hanya karena kecelakaan mobil. Posisi ini akan jadi milikmu cepat atau lambat. Jadi aku kesini untuk membahas kerjasama. Coba katakan. Aku tahu kau sedang menjaga profil rendah dan tidak ingin menarik perhatian. Kalau kau menikahi wanita tanpa kekuatan atau pengaruh, lawanmu akan jadi lebih lengah. Banyak wanita tanpa kekuatan atau pengaruh. Kenapa aku harus memilihmu? Karena hanya aku yang bisa menyembuhkan kakimu. Aku bisa membantumu mendapatkan posisi kepala keluarga dengan cara yang sah. Begitu kau jadi kepala keluarga, aku akan menceraikanmu. Aku pasti tidak akan mengganggumu mencari cinta sejati. Kesepakatan ini menguntungkanmu tanpa kerugian. Keluarga Huo itu rumit dan berbahaya. Kau yakin tidak akan tenggelam? Oh? Mengujiku? Bekerja sama denganku, apa yang ingin kau dapatkan? Bagaimanapun, aku tidak akan merugikan kepentinganmu. Selamat bekerja sama. Kau baik-baik saja? Jadi orang yang menyelamatkanku dulu adalah dia. Kenapa kau menatapku? Apa kau ingat orang-orang yang pernah kau selamatkan? Aku sudah menyelamatkan banyak orang. Mana mungkin aku ingat semuanya? Sepertinya dia tidak ingat aku. Hari ini, di depan gerbang utama, aku tidak muncul tepat waktu. Aku membiarkanmu menderita. Aku minta maaf. Tidak apa-apa. Lagi pula, bukankah kau juga membantuku menyelamatkan muka? Tapi, kalau ada kesempatan lain, aku akan Akan apa? menusukmu sampai mati.
Jangan khawatir, di masa depan, aku tidak akan pernah membiarkanmu menderita lagi. Kenapa kamu jadi serius sekali? Sudah larut, kamu harus tidur lebih awal. Tidur lebih awal. Apa yang kamu lakukan? Pada malam pernikahan, pasangan tidur di kamar terpisah. Itu jelas-jelas memberitahu orang lain bahwa hubungan pernikahan kita tidak baik. Itu memberi mereka keuntungan. Kamu tidak takut aku mungkin melakukan sesuatu padamu? Misalnya mengganggu aku. Sekarang kita abaikan bahwa kamu tidak bisa mengganggu aku dalam kondisi kamu sekarang. Bahkan jika aku menyembuhkanmu suatu hari dan kamu bisa mengganggu aku masih bisa menusukmu balik, tusuk demi tusuk. Aku selalu seorang pria yang sopan. Lalu apa yang kamu takutkan? Tidur. Oh tidak, aku lupa ini bukan di desa. Aku benar-benar menggunakan dia sebagai bantal peluk. Sejujurnya menikahi dia bukanlah kerugian. Wajah ini memang sangat tampan. Mengganggu. Ya. Aku bukan pria sopan sama sekali. Jadi apa jika aku mengganggu kamu? Aku berhenti menggodamu. Bangun. Mari kita bicara bisnis. Untuk pesta Law Group malam ini, aku sudah siapkan kejutan untukmu. Nona Lisa, untukmu. Yeay, Andre, setidaknya 6 digit. Ini edisi terbatas Tiffany, 7 digit. Cantik sekali, aku sangat suka. Selamat ulang tahun, Lisa. Kamu benar-benar ingat ulang tahunku. Terima kasih. Siksi, tidak ada yang tahu kalau pesta ini adalah acara ulang tahun yang diadakan Presiden Law Corporation, Law Air, untuk putrinya Lisa. Kamu harus memesona dia untukku. Jangan khawatir, kita pasti akan dapatkan Law Group. Kita tidak akan beri kesempatan pada si lumpuh itu. Aku mau temui beberapa teman lama, anggap saja rumah sendiri. Oke. Kakak ipar. Kakak ipar, kenapa baru datang sekarang? Ayo. Nona Lisa, ini kakak iparku. Kakak ipar, hadiah ulang tahun apa yang kamu siapkan untuk Nona Lisa? Hadiah ulang tahun? Kakak ipar, bukankah aku sudah bilang kemarin, hari ini ulang tahun Nona Lisa? Apa kamu sengaja tidak siap atau kamu malas mengingatnya? Itu terlalu tidak sopan terhadap Nona Lisa. Dia memang wanita kampungan, tidak mengerti sopan santun sama sekali. Berani-beraninya dia datang ke pesta ini, Nona Lisa suruh dia pergi. Aku sudah lama menyiapkan hadiah ulang tahun untuk Nona Lisa. Aku sudah lama menyiapkan lagu ini. Aku yakin kamu akan menyukainya. Nona Lisa sudah keliling dunia. Lagu seperti apa yang belum pernah dia dengar? Musisi seperti apa yang belum pernah dia lihat? Kamu tidak mau mengeluarkan uang untuk menyiapkan hadiah, tidak apa-apa. Tapi kenapa memainkan lagu yang begitu jelek untuk menipu Nona Lisa? Berhenti berpura-pura.
Sangat pelit, tidak pantas untuk acara formal. Kuharap Nona Lisa bisa memberiku kesempatan ini. Baiklah, tapi kalau kamu berbohong padaku, aku akan segera menyuruhmu pergi. Dan grup Lau tidak akan pernah bekerja sama dengan orang sepertimu lagi. Mencari keuntungan malah merugi. Gu Wangqing, kamu tamat. Aku sering mendengar lagu ini waktu kecil, tapi ibuku yang memainkannya untukku. Itu benar-benar dimainkan dengan indah. Terima kasih. Selamat ulang tahun. Ini hadiah ulang tahun terbaik yang pernah kuterima. Apa kamu benar-benar pikir aku datang tanpa persiapan? Selamat ulang tahun. Ada apa denganmu? Bagaimana bisa kamu membiarkannya mencuri perhatian? Aku sudah menghabiskan ratusan ribu untuk kalung itu. Wanita ini, dia mengakaliku. Dia sudah mengetahui preferensi Nona Lisa. Cukup, cukup. Berperilakulah yang baik malam ini. Jaga pergaulanmu dengan baik malam ini. Serahkan semua pergaulan ini padaku. Kamu tidak perlu mempersulit dirimu sendiri. Ini, minum ini, baik untuk perut. Aku yang harus berterima kasih. Berlatih piano itu sulit, kan? Sudah kubilang aku akan memberimu kejutan. Kenapa kamu yang bisa dikasihi? Tuan Lau Er sudah datang. Berhenti. Kamu mau apa? Penampilan kakak yang sekarang, aku takut malah bikin Tuan Lauer kaget. Bahkan bahasa Inggris saja nggak bisa. Jangan naik ke sana dan mempermalukan perusahaan Hua lebih jauh lagi. Kamu berani mukul aku? Memangnya kenapa kalau aku mukul kamu? Hari ini kakak iparmu akan mengajarimu cara bersikap yang baik. Jangan asal buka mulut dan ngomong sembarangan. Ini kan acara jamuan Lau Group. Apa kamu mau buat makin ricuh dan mempermalukan keluarga Hua kita? Biar aku kasih tahu. Begitu Azu dapat kerja sama dengan Lau Group dan mewarisi keluarga Huo, lihat saja seberapa sombongnya kamu nanti. Oh, begitu? Halo Tuan Raul, nama saya Huo Yaozu, presiden dari Huo Corporation. Hai, halo. Tuan Lau Er, saya ingin membicarakan kerja sama kita. Maaf, saya kurang percaya dengan teknologi perusahaan Huaguo. Lupakan saja kerjasamanya. Tapi, Tuan Lau Er, Teknologi Hua Corporation terdepan di dunia. Kalau Anda lewatkan, Anda yang rugi. Kamu... beraninya kamu bicara seperti itu pada Tuan Lau Er? Kamu nggak punya sopan santun. Bahasa Inggris saja nggak bisa, sok-sokan. Dan kamu sok gaya di depan Tuan Lau Er. Kamu sudah menyinggung Tuan Lauer, kamu sudah tamat. Tuan Lau Er, saya minta maaf sekali. Saya akan suruh mereka pergi sekarang. Kakak, menurutku kamu harus berhenti cari masalah di sini. Kamu dan kakak ipar sebaiknya pulang saja. Membungkuk-bungkuk, menjilat dan merayu. Selama aku nggak urus urusan keluarga, begini caranya kamu mengharumkan nama keluarga Huo. Kamu! Satpam usir dia untukku. Apa yang kamu coba lakukan? Dia adalah dokter Gu, dia tamu terpentingku. Apa? Dia adalah dokter Koh, dia tamu terpentingku. Bapak Lauer, Anda pasti keliru. Dia bahkan belum kuliah, dia cuma gadis dari desa. Mana mungkin dia tabib ajaib? Benar, Bapak Lau Er, Anda pasti salah paham. Maksudmu aku sudah tua dan rabun? Bukan. Bukan itu maksudku. Dokter Koh, 3 bulan lalu, terima kasih sudah menyembuhkan penyakitku.
Aku sedang berpikir bagaimana cara membalas budimu. Siapa sangka Gu Wangqing adalah penyelamat Bapak Lau Er. Untung tadi aku tidak menyinggungnya. Wanita ini juga beruntung. Dokter Koh, tolong terima ini. Bapak Lau Er, menyelamatkan orang adalah kewajibanku. Itu tugas saya. Saya tidak bisa menerima hadiah ini. Soal kerjasama, lupakan saja. Aku tidak percaya teknologi Huaguo. Tapi, Dokter Koh, satu hal. Jangan bilang apa-apa lagi. Berapapun usahamu, kamu tetap tidak bisa dapatkan Lau Group. Semua usahamu sia-sia. Kukira kalian punya keahlian. Ternyata cuma 2 badut. sepertinya aku tidak punya pilihan selain menggunakan kartu asku. Bapak, hari ini dokter ajaib itu memberiku hadiah ulang tahun terbaik. Kau harus biarkan dia menyelesaikan apa yang ingin dia katakan. Kamu Baiklah. Dokter Gu, silakan bicara. Bapak Lau Er, saya ingat dulu Bapak menolak pengobatan tradisional Tiongkok, tapi sekarang sangat mendukungnya. Benar, pengobatan tradisional Tiongkok menyembuhkan penyakit saya. Bekerja sama dengan perusahaan Huo juga bisa membawa karier Bapak ke level berikutnya. Jadi saya harap Bapak bisa kesampingkan prasangka dan beri kesempatan pada teknologi Huaguo. Bapak Lau Er, perusahaan Huo adalah mitra jangka panjang kami. Ya, tim yang dipimpin Huo Changqing sangat kompeten dan dapat dipercaya. Saya ingat perusahaan Bapak punya persyaratan teknologi yang sangat ketat. Kalau Bapak saja bilang begitu, saya jadi agak penasaran. Bapak sebaiknya tidak melewatkan perusahaan Huo. Baiklah, saya pikir kita harus saling mengenal lagi. Dalam 1 minggu, saya akan mengadakan konferensi tender. Saat itu, Anda dan perusahaan asing akan ajukan penawaran bersama. Proposal mana yang lebih baik, saya akan bekerja sama dengan pihak itu. Tenang saja, perusahaan Huo pasti akan memberi Bapak kejutan. Bapak Lau Er, Penjaga, berani-beraninya tidak menghormati tamu terhormat saya. Kau tidak diterima di sini. Keluarkan dia. Bapak Lau Er, orang-orang yang saya pimpin. Bapak Lau Er. Sepertinya Huo Yaozu ini cuma orang yang tidak berguna. Keluarga Huo masih harus bergantung pada Huo Changqing. Kak Yaozu, kalau mereka dapat kontrak dengan grup Lau, kita bagaimana? Huo Changqing ya, kalau aku tidak dapat grup Lau, kau juga tidak akan dapat. Cari cara untuk mencuri proposal Huo Changqing untuk grup Lau. Paman Huo, Paman Huo adalah orang yang paling kupercaya. Kau bisa tenang. baik. Rebus obat herbal sesuai resep ini. Ingat, kau harus melakukannya sendiri. Jangan khawatir, Nyonya. Sejak kecelakaan mobil itu, aku selalu mengurus segala hal tentang Tuan Muda sendiri. Obat yang sebelumnya juga kusiapkan sendiri. Aku tidak berani membiarkan orang lain campur tangan. Nyonya, baik. Kalau begitu kau boleh pergi dulu. Kau tidak suka dipanggil Nyonya? Tidak. Hanya saja rasanya agak asing. Sepertinya ada kesempatan. Ayo, waktunya aku punktur. Baik. Dari yang dikatakan Paman Huo, sepertinya kecelakaan mobil waktu itu sengaja dibuat orang. Ya. Setelahnya diketahui bahwa mobilnya telah dirusak. Hari itu, nenek akan turun dari jabatan presiden perusahaan Huo dan menyerahkannya padaku.
Sepertinya ada orang yang putus asa dan ingin membunuhmu, bisa merusak mobilmu, pasti mereka menanam mata-mata di sampingmu. Aku pasti akan mengungkap mata-mata ini. Kau bisa merasakannya? Ya. Aku mulai minum obat sesuai resepmu tadi. Sudah ada perasaan sejak minggu lalu. Ayo. Coba lihat apakah kau bisa berdiri. Coba lihat apakah kau bisa melangkah beberapa langkah. Baik. Sedang apa kau? Apa kau ingin menggangguku? Betul. Jangan khawatir. Presiden Huo proposal untuk grup Lau? Saya sama sekali tidak melihat apa-apa. Presiden Huo, Nona Gu, saya bersumpah saya benar-benar tidak melihat apa-apa. Memang, saya juga tidak sempat melakukan apapun. Berbalik. Seharusnya kamu punya hal yang sangat penting. Besok kita akan ke grup Lau untuk ikut tender proposal. Proposal ini masih kurang beberapa set data penting dan penawarannya. Hanya kamu yang tahu. Tender ini memang sangat penting. Perusahaan pesaing pasti akan berusaha segala cara untuk mendapatkan informasi kita. Saya sudah siap. Data dan penawaran ini bersifat rahasia. Tidak boleh ada orang keempat yang mengetahuinya. Silakan. Oke, kalau begitu saya akan persiapkan sekarang. Tunggu sebentar. Tutup pintunya. Ya. Kedepannya tanpa izinmu saya pasti tidak akan masuk. Halo? Proposal yang kamu minta sudah ada. Kamu di sini buat apa? Aku datang baik-baik buat ingetin, perusahaan asing yang ikut tender hari ini semuanya kuat banget. Kamu nggak mungkin bisa saingin mereka. Kak, aku sarankan kamu nyerah aja. Kalau kalah Huo Corporation kita nggak bakal tahan malu kayak gitu. Aku ingat di acara jamuan makan Lau Group yang mempermalukan Huo Corporation itu kalian berdua. Pewaris keluarga Huo yang terhormat, gagal dapatkan kerjasama terus diusir. Memalukan banget. Kamu... Sakit. Berani-beraninya kamu nggak hormat sama kakak ipar. Lepasin dia. Azu datang baik-baik buat nasihatin, kamu malah berani mukulin orang? Kayaknya kamu takut kalau kami berhasil dapat kerjasama dengan Lau Group, mimpimu buat jadi istri kepala keluarga bakal hancur. Kamu berani taruhan? Siapa yang kalah di kompetisi tender ini harus mundur dari perebutan posisi kepala keluarga. Oke. Kalau kami menang, kalian berdua harus berlutut dan minta maaf ke Wan King. Kamu... Ada masalah? Kamu takut? Oke, kita bertaruh. Aduh, Paman Hu, aku mau ke kamar kecil. Hei, dasar anak-anak. Dr. Gu, Tuan Huo, aku sangat menantikan penampilan kalian hari ini. Kami tidak akan mengecewakan Anda. Ya ampun. Aku juga sangat menantikannya. Silakan duduk. Pak, boleh kita mulai? Mari kita mulai.
Pak, proposal kami adalah Ini jelas proposal kami. Hanya 3 orang yang tahu. Bagaimana ini bisa terjadi? Suyang di mana? Dia pergi ke kamar kecil, aku akan mencarinya. Tidak perlu, Suyang adalah mata-mata kalian. Kalian tidak menyangka ini kan? Kali ini kalian benar-benar tamat. Proposal kalian adalah proposal terbaik yang pernah kulihat. Tuan Huo, aku benar-benar ingin tahu bagaimana kau akan menanganinya. Tolong tunjukkan dengan cepat. Ya kak, tolong tunjukkan dengan cepat. Kak, kenapa kalian berdua diam saja? Jangan buat Tuan Lauer menunggu. Saya sangat minta maaf Tuan Lauer, karena kelalaian kami proposal kami telah bocor. Proposal yang baru saja Tuan puji setinggi langit itu sebenarnya milik kami dari perusahaan Huo. Apa? Tuan Lauer, ini adalah proposal yang perusahaan kami kerjakan dengan susah payah selama sebulan, direvisi dan diperbaiki berulang kali. Bagaimana bisa kalian memfitnah kami seperti ini? Betul sekali. Kalau tidak bisa membuatnya, katakan saja. Ngapain harus memfitnah orang lain? Memalukan sekali. Betul, bersaing dengan orang-orang rendahan seperti kalian hanya akan menurunkan standar kami. Tuan Lauer, saya menuntut mereka untuk meminta maaf kepada kami. Kalian mencuri proposal kami, sekarang malah berlagak seperti pencuri teriak maling. Dr. Gu, karena kepercayaan saya padamu, saya memberikan kesempatan ini kepada perusahaan Huo. Tapi sekarang, kau sangat mengecewakan saya. Sayangnya, saya tidak bisa bekerja sama dengan orang-orang seperti kalian. Saya minta maaf Tuan Lauer. Huo Changqing telah membual dan mengecewakan kepercayaan Tuan, tapi setiap ketidakadilan pasti ada pelakunya. Tindakan kedua orang ini tidak ada hubungannya dengan perusahaan Huo kami. Kalian berdua silakan pergi. Tuan Lauer, tolong jangan terburu-buru. Sekarang saya punya cara untuk membuktikan bahwa proposal ini milik kami. Gu Wanqing, berhenti berpura-pura. Untuk berjaga-jaga, saya menyisipkan watermark tersembunyi dalam proposal saya. Untuk mengonfirmasi bahwa ini adalah proposal saya. Apa yang terjadi? Ini jelas mereka yang memanipulasi PPT kami di menit-menit terakhir. Ya. Dia pasti menambahkan watermark itu barusan. Ya, Tuan Lauer. Mereka melakukan ini tepat di depan mata Anda. Anda harus memanggil satpam dan mengusir mereka segera. Benarkah? Saya ingat dengan jelas bahwa data di halaman 2 adalah 32. Anda baru saja selesai membaca proposal kami, jadi tentu saja Anda tahu halaman 2 memiliki 32. Oh, tapi halaman 2 semuanya teks. Data yang saya sebutkan ada di halaman 3. Memang itu ada di halaman 3. Bukankah ini proposal yang Anda poles dengan susah payah selama sebulan? Bagaimana bisa Anda bahkan tidak tahu di halaman mana data itu berada? Ini kami sangat menyesal. Kami juga korban. Ini proposalnya bocor kepada kami olehnya. Omong kosong, apa yang kamu bicarakan, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Tuan Lauer, Diam. saya... Apakah Anda menganggap saya bodoh? Satpam, usir mereka untuk saya. Tuan Lauer, Semoga kerjasama kita menyenangkan. Kerjasama yang menyenangkan. Tuan Muda Yaozu, seperti yang kita sepakati, Anda akan memberi saya 50 juta untuk membantu Anda kali ini. 50 juta? Orang yang tidak berguna ini yang hanya bisa merusak. Ditemukan oleh Huo Changqing, membuat saya kehilangan muka dan Anda masih berani meminta uang dari saya? Tepat, Anda hanya anjing liar. Mau uang, mimpi saja. Anda... Presiden Huo. Pak Huo. Benar-benar kau. Pak Huo, saya telah mengecewakan Anda. Saya sudah menerima ganjarannya. Sekarang kau punya kesempatan untuk menebus kesalahanmu. Kau benar-benar keterlaluan. Kau adalah penerus terhormat Huo Corporation, tapi melakukan hal bodoh seperti ini.
Kau benar-benar mempermalukan Huo Corporation kita. Ibu tidak bisa mendengar tuduhan sepihak dari orang luar. Azul sekarang adalah penerus keluarga Huo. Mana mungkin dia memfitnah Changqing dan merugikan kepentingan keluarga Huo. Dia pasti sengaja memfitnahnya. Aku sengaja memfitnahnya? Aku punya rekaman panggilan komunikasi kita dan catatan transfer bank. Ini pasti kau yang sengaja menghasut Azul. Dia tidak pernah seperti ini sebelumnya. Mama, bagaimana bisa Mama menyalahkan semuanya padaku? Jangan panggil aku Mama. Sejak menikahimu, Azul terus-terusan sial. Mama, dulu Mama bilang aku adalah bintang keberuntungan. Gu Chengqian, ini ibu mertua penyayangmu. Kak Yaozu. Nenek, semua ini salahku sendiri, hanya karena sesaat kebodohan. Tolong jangan salahkan Kian-Kian lagi. Kalau mau menghukum, hukum aku saja. Kak Yaozu, aku tahu kau mencintaiku. Dia tidak mencintaimu, dia hanya memanfaatkanmu untuk berpura-pura di depan nenek Huo. Setidaknya kau akhirnya punya tanggung jawab seperti pria sejati. Nenek, keluarga Huo tidak bisa membiarkan praktik tidak sehat seperti ini. Masalah ini harus diselesaikan dengan baik. Ibu, ini hanya pertengkaran kecil antar saudara. Menurutku keharmonisan keluarga yang paling penting. Jangan sampai orang luar menertawakan kita. Bawa dia pergi. Ya. Pergi. Masalah ini harus diselesaikan dengan baik. Aku sudah memutuskan. Sudah kuputuskan. Yaozu, kamu diskors selama 1 bulan. Pulang dan renungkan kesalahanmu dengan baik. Aku akan merenungkannya dengan sungguh-sungguh. Untuk semua urusan perusahaan Huo selama periode ini, Changqing akan bertindak sebagai wakil. Ya, Nenek. Wan Qing, bagaimana kondisi kaki Changqing? Nenek, kaki Changqing sudah mulai terasa. Bagus, luar biasa. Sejak kemunculan Gu Wanqing ini, kondisi Huo Changqing semakin membaik. Seandainya dulu aku menikahinya, Kalian anak muda sibuk dengan pekerjaan, tapi jangan lupa, yang terpenting saat ini adalah memberikan keturunan untuk keluarga Huo kita. Iya, ya. Kalian harus berusaha keras. Aku paham. Aku pasti akan hamil dan melahirkan generasi penerus keluarga Huo sebelum kamu. Kak Yaozu, istirahatlah lebih awal. Nenek sedang menunggu untuk menggendong cucunya. aku sedang tidak mood. Gu Qianqian, bisakah kamu belajar dari kakakmu dan memberiku kesempatan untuk bersinar sekali saja? Aku mau keluar jalan-jalan. Halo Ibu. Kamu masih menyimpan barang-barang Ibu Gu Wanqing kan? Saatnya mengeluarkannya untuk memberi pelajaran pada wanita ini. Pak Huo, ini catatan masa kecil Nona. Ayahnya orang yang jahat. Dia melakukan penipuan pernikahan dan mengambil alih seluruh harta keluarga. Dia tidak hanya merebut aset ibunya, tapi juga membawa wanita lain ke rumah keluarga Qin. Dia bahkan mengirim Nona ke desa dan mengurung ibunya di rumah sakit jiwa. Binatang. Pak Huo, saya rasa Nona menikahi Anda dengan tujuan membalas dendam pada keluarga Gu. Anda sebaiknya jangan terlalu mengabdikan diri pada Nona. Aku tidak percaya dia sama sekali tidak punya perasaan padaku. Perasaan apa?
Tidak ada. Kenapa kamu memanggilku ke sini? Huo Yaozu telah merusak reputasi komersial perusahaan Huo. Nenek ingin kita menghadiri lelang amal malam ini untuk memulihkan reputasi perusahaan Huo. Baik. Saya nyatakan lelang dibuka. Terima kasih kepada Ibu Gu Qianqian yang menyumbangkan item pertama malam ini. Itu milik ibuku, itu pusaka keluarganya. Bagaimana bisa kamu menjualnya? Sekarang itu milikku. Aku bisa berbuat apa saja dengannya. Kamu Saya nyatakan lelang dibuka. 1 juta. 2 juta. 3 juta. 3 juta panggilan pertama. 3 juta panggilan kedua. Gu Wanqing, biar ku katakan, jangan buat aku semakin marah. Kalau tidak, semua yang kamu sayangi akan meninggalkanmu satu persatu. 10 juta. Siapapun yang menawar, aku akan ikut. Ada penawaran lain? Presiden Huo sedang menunjukkan kekuatannya. Siapa yang berani bersaing dengan Nyonya Muda Huo? 10 juta pertama kali. 10 juta kedua kali. Semua usaha besimpan kali. Terjual. Sebenarnya barang ini tidak sepadan. Ini sepadan. Selama kamu menginginkannya, maka itu sepadan. Aku ingin semua orang tahu apa yang menjadi milikmu, orang lain tidak akan pernah bisa mengambilnya. Yaozu, aku mau gelang jok sepasang itu. Jangan cari masalah. Kamu bilang aku cari masalah? Yaozu, kamu dulu tidak seperti ini. Baiklah, baiklah. Kita kesini hanya formalitas saja. Setelah ini selesai, aku ajak kamu belanja di mall. Aku tidak peduli. Aku mau gelang jok sepasang itu. Bukankah yang ibu berikan padamu sudah cukup bagus? Begitu aku jadi kepala keluarga Huo, apapun yang kamu mau akan kuberikan. Tapi Nona Gu, ini barang-barang Anda. Terima kasih. Kamu mau apa? jangan terlalu sombong. Huo Changqing mungkin bisa membantu kamu mendapatkan satu hal hari ini. Tapi bisakah dia membantu kamu mendapatkan semuanya kembali? Sama seperti 10 tahun lalu, ketika kami ingin kamu ke desa, kamu harus ke desa. Dan ketika kami ingin mengurung ibu kamu, dia harus masuk rumah sakit jiwa. Lalu? Lalu kamu sebaiknya berperilaku baik dan berhenti mengganggu rencana saya. Kalau tidak, menghancurkan ibu kamu akan mudah bagi kami seperti menghancurkan semut. Aku benci ketika orang mengancam aku. Mulai sekarang, aku akan membuat hidup kamu di keluarga Huo semakin menyakitkan, lebih buruk dari mati. Aku adalah istri dari penerus keluarga Huo. Yaozu sangat mencintai aku. Dengan kasih sayangnya, dan jika aku melahirkan cucu yang berharga untuk keluarga Huo, posisi aku hanya akan semakin aman. Tapi kamu hanya bisa bergantung pada orang cacat yang tidak kompeten itu. Tanpa anak seumur hidup, hidup kamu sudah berakhir. Apakah dia benar-benar sangat mencintai kamu? Benar begitu? Tentu. Wanqing, jadi kamu di sini. Aku sudah mencari kamu lama. Apakah Wanqing itu sesuatu yang boleh kamu panggil? Berhenti berpura-pura. Aku sudah lama tahu tujuan sebenarnya kamu masuk ke keluarga Huo. Oh, kalau begitu katakan padaku. 10 tahun yang lalu, kau dan ibumu diusir dari keluarga Gu. 10 tahun kemudian kau kembali untuk menikahi Huo Changqing, ingin menjadi istri kepala keluarga Huo, lalu balas dendam pada keluarga Gu. Benar kan? Kau benar. Sayangnya, kau salah pilih orang. Si lumpuh ini, Huo Changqing, tak akan pernah bisa berdiri lagi, jangan 3 bulan, 30 tahun pun tak akan. Apalagi menjadi kepala keluarga Huo. Maksudmu apa? Sederhana, aku bisa bantu kau balas dendam pada keluarga Gu.
Tapi kau harus janji, mulai sekarang kau berhenti membantu Huo Changqing dan melawanku. Apapun yang kau inginkan, aku bisa wujudkan. Termasuk balas dendam pada wanita itu, Gus Siksi. Tentu saja. Kata-kata saja tidak cukup. Kalau kau mau aku memilih, tunjukkan sedikit ketulusanmu. Aku mau kau menceraikan Gus Siksi. Maukah kau lakukan itu? Mengapa aku tidak mau? Bagus. Aku akan menunggu kabar baik darimu. Jadi selama bisa balas dendam, kau akan pilih siapa saja. Kalau kau mau pilih wanita itu, aku pastikan kau tak akan pernah bisa. Tuan muda, meskipun Anda bertengkar dengan nyonya muda, Anda tidak bisa meninggalkan dia sendirian di sana. Aku memang terlalu kecil hati. Seharusnya aku menanyainya dengan jelas. Sudahlah. Kenapa dia tidak menjawab telepon? Mungkin tadi... Sudahlah, aku akan pulang sendiri naik taksi. Lakukan. Malam ini, dia milikmu. Rekam seluruh prosesnya. Besok aku ingin seluruh kota melihat seperti apa dia. Jangan khawatir, aku sudah memberinya obat tadi. Aku jamin kamu akan puas dengan hasilnya. Lalu apa lagi yang kamu tunggu? Azul, setelah Guang Qing benar-benar hancur, kamu pasti akan memilih aku. Kamu siapa? Apa yang kamu lakukan? Kamu lagi ngapain? Jangan melawan, kamu sudah kami beri obat. Kami di sini untuk menyelamatkanmu. Lepasin aku. Aku ini nyonya muda perusahaan Huo. Kamu mau apa? Bisa bilang, aku kasih uang. Nyonya muda apaan? Nyonya muda asli keluarga Hua sudah bayar kami. Dia mau nodai nama baikmu. Ayo, cantik kecil. Lepasin aku. Lepasin aku. Pergi. Pergi. Ayo, Guan Qing. Akhirnya kamu datang. Cepat pulang. ya. Maaf, aku datang terlalu terlambat. Tahan ya, aku antar kamu ke rumah sakit. Ngapain ke rumah sakit? Kamu adalah penawarnya. Kamu... Aku nggak tahan lagi. Untungnya kamu ganteng. Nggak rugi. Guang Qing, lihat baik-baik. Aku ini siapa? Kamu Huo Changqing suamiku. Aku tahu itu. Diakui resmi. Kamu yang bilang.
Kamu mau kemana? Kamu sudah merusak kesucianku. Harusnya kamu memberiku penjelasan dong. Aku Kalau begitu, itu salahnya sendiri karena bodoh. Memberikan hatimu begitu mudah pada seorang pria hanya akan berujung pada kehancuran. Hanya karena kita sekali tidur bersama, kamu mau aku bertanggung jawab padamu? Coba lagi lain kali. Apa kamu benar-benar hanya memperlakukanku sebagai penawar racun? Ayo, semuanya, lihat baik-baik. Skandal besar perusahaan Huo. Nyonya muda ternyata selingkuh dengan pria lain di luar. Bagaimana mungkin ini terjadi? Aku belum datang mencarimu, malah kamu yang duluan datang padaku. Maksudmu akulah pria selingkuhannya? Bukannya kamu bilang menangkap Gu Wangqing selingkuh akan merusak reputasi Huo Changqing? Apa yang terjadi di sini? Kalau kamu tidak bisa menjelaskan, biar aku yang jelaskan. Pengawal. Berlutut. Katakan pada mereka, siapa yang menyuruhmu melakukannya? Dialah yang menyuruh kami menculik nona muda ini. Berhenti merekam. Kamu berbohong. Aku sama sekali tidak kenal kamu. Kami yang bohong? Kamu yang menyewa kami untuk menculik nona ini, menodainya, dan menghancurkan reputasinya. Pak polisi, saya juga punya catatan transfer dan rekaman telepon di sini. Yaozu, mereka semua menjebak aku. Tolong selamatkan aku. Cukup. Buktinya sudah jelas. Masih mau membantah apa lagi? Pak polisi, saya tidak tahu apa-apa tentang hal ini. Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Huo Yaozu, bagaimana bisa kamu memperlakukan aku seperti ini? Aku melakukan semua ini untuk... Diam. Aku tidak pernah menyangka akan menikahi wanita berkarakter buruk sepertimu. Tunggu saja surat cerainya. Huo Yaozu. Huo Yaozu. Kamu bilang mencintaiku. Kamu bilang tidak akan pernah meninggalkanku. Tidak akan meninggalkanmu. Kamu hanya mengincar uang dan statusnya. Dia hanya mengincar nilai kamu. Sekarang kamu sudah tidak punya nilai guna lagi. Dia pasti akan membuangmu. Siapa yang bilang menikahi ahli waris keluarga Huo bisa langsung sukses? Aku yang menikahi ahli waris keluarga Huo. Kamu cuma menikahi orang cacat. Kenapa kamu bisa hidup lebih baik dariku? Kenapa? Ini semua salahmu. Ini semua salahmu. Salahmu. Kamu merebut perjodohanku, masih berani menyalahkanku. Sekarang kamu menuang air dengan saringan. Gimana rasanya? Aku bunuh kamu. Bunuh kamu. Nona Gu, kamu dicurigai melakukan kejahatan. Ikut kami. Lepaskan aku. Sekarang, saatnya kita menyelesaikan urusan kita. Kita mau balas dendam soal apa? Tadi malam, Oh, kamu dengar percakapanku dengan Huo Yaozu. Aku sengaja bilang itu buat memancing Gu Sixi dan menipu Huo Yaozu. Aku tipe orang yang balas dendam untuk setiap kesalahan. Sekarang kamu lihat aku yang sebenarnya. jadi dia tidak pernah benar-benar ingin menikahi Huo Yaozu. Maksudku, aku menyelamatkanmu dengan tubuhku tadi malam. Kamu berhutang budi padaku. Baiklah. Bagaimana kamu ingin aku membalasmu? Malam ini jemput aku dan kita pergi ke konser bersama. Sesederhana itu? Sesederhana itu. Nenek belum melihat sifat asli Huo Yaozu. Kita harus menyembunyikan cacatmu sedikit lebih lama. Mengerti? Nyonya, Presiden Huo masih dalam rapat. Mohon tunggu sebentar di sini. Baik, aku mengerti. Dia sudah tampan sejak kecil. Karakternya juga bagus.
Soal tubuhnya juga cukup kuat. Nonagu, jangan sentuh itu. Nonagu, jangan sentuh itu. Foto ini sangat penting bagi Tuan Muda. Dia tidak pernah membiarkan siapapun menyentuhnya. Tuan Muda pasti tidak ingin ini terbongkar. Aku akan menghentikan mereka untuknya dulu. Jangan-jangan ini cinta pertamanya, dia sangat terobsesi dengannya. Ini Dia benar-benar punya cinta pertama. Tidak. Kamu jelas masih terobsesi dengan cinta pertamamu, tapi malah mau aku yang bertanggung jawab. Nonagu, jangan salah paham. Halo Paman Kin. Nona, ada masalah. Gudahai sudah menerobos masuk ke ruang ibumu dengan orang-orang. Apa? Aku akan segera ke sana. Nonagu. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Aku tidak akan. Berhenti. Jangan sentuh aku. Beraninya kamu menyentuh ibuku? beraninya kamu? Karena aku punya uang dan kamu cuma orang miskin yang sengsara. 10 tahun lalu, aku bisa mengusirmu ke desa dan melemparkan ibumu ke rumah sakit jiwa. Hari ini menghancurkanmu seperti semut itu mudah sekali. Dasar bajingan yang merebut harta janda. Beraninya kamu menyebutkannya? Kamu cari mati. Asal kamu tanda tangani surat pengertian ini, aku akan biarkan ibumu dan putrimu hidup. Mau aku maafkan putrimu? Mimpi saja. Nasib putrimu hari ini adalah balasan atas perbuatan jahatmu. Dasar perempuan. Beraninya kamu pukul aku? Aku akan pukul kamu setiap kali ketemu. Kamu nggak mau terima baik, malah minta yang buruk. Lakukan. Siapa yang berani? Apa yang kalian lakukan? Kartu. Dekan, ada 100.000 yuan di kartu ini. Biarkan saja urusan ini. Hari ini keluargaku kami sedang urus masalah internal. Karena ini urusan keluargamu, ya aku... Lihat, selama aku punya uang, aku yang berkuasa di sini. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Kau pikir bisa menyuapku dengan iming-iming receh seperti ini? Dokter Gu adalah profesor tamu di rumah sakit kami dan tulang punggung kami. Kamu siapa sih? Kamu lebih baik jaga mulutmu, atau aku tutup rumah sakitmu. Hah, ini rumah sakit pemerintah. Mau tantang sektor publik? Baiklah, aku akan telepon polisi sekarang dan bawa semua staf keamanan ke sini. Kamu, Aku minta maaf, kami salah. Kami akan pergi sekarang. Bagaimana bisa si jalang kecil ini tiba-tiba jadi dokter ajaib? Tidak. Pergi dan selidiki dengan teliti 10 tahun terakhir si jalang kecil ini untukku, ya. Maaf Dokter Gu, saya sudah beritahu Departemen Keamanan. Hal seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi. Terima kasih, Dekan. Baiklah, saya tidak akan mengganggu lagi. Wan King. Maaf, apa aku membuatmu takut? Wan King, aku yang minta maaf. Ini semua salahku karena dulu begitu bodoh yang membuatmu dikirim ke desa dan menderita begitu banyak. Ma, aku tidak menderita. Hidup di desa sangat bebas. Aku kasih tahu rahasia ya. Aku diterima di Universitas Pengobatan Tradisional Tiongkok dan jadi dokter ajaib. Dan beberapa waktu lalu, aku menemukan mantan karyawan grup Kin. Aku berencana menggunakan uang yang aku dapat kembali dari Liu Mei untuk menghidupkan kembali Kin Pharmaceutical. Wan Kingku sudah dewasa. Iya Bu, aku sudah dewasa. 10 tahun. Aku akhirnya bisa mengambil kembali apa yang mereka hutang pada kita. Bu, kamu masih punya perasaan untuk Gudahai itu kan? Aku tidak merindukannya. Aku merindukanmu. Paman Kin memberitahuku. Dia bilang kamu dipaksa menikah ke keluarga Huo untuk balas dendam. Bukankah ini merusak kebahagiaan seumur hidupmu?
Merusak kebahagiaan seumur hidup? Kenapa kamu di sini? Wan King, siapa ini? Halo Ibu, saya Huo Changqing, suami Wan King. Jangan khawatir, saya berjanji dengan hidup saya bahwa saya akan membuat Wan King bahagia seumur hidup. Ibu, jangan dengarkan omong kosongnya. Saya akan usir dia sekarang juga. Kamu gila. Saya serius. Kamu serius? Siapa yang masih menyimpan foto cinta pertama di atas meja? Apa semua pria sehipokrit itu? Saya datang ke sini hari ini untuk menjelaskan ini padamu. Foto itu bukan cinta pertama saya. Itu... Berhenti. Saya tidak mau mendengarnya. Mari kita bicara tentang langkah selanjutnya. Setelah kejadian tadi malam, Huo Yaozu tidak akan pernah percaya saya lagi. Dia pasti akan bertindak. Kita harus mempercepat. Saya sudah mengubah total grup Huo dan memberhentikan semua orangnya. Itu belum cukup. Nenek masih percaya padanya. Saya punya ide. Kamu tidak boleh meninggalkan kota ini selama masa jaminan dan harus melapor kapan saja. Ya, Kamu benar-benar hamil? Tentu saja. Kalau tidak, bagaimana saya bisa keluar dengan jaminan? Masuk ke mobil. Huo Yaozu, saya sekarang hamil cucu laki-laki berharga keluarga Huo. Saya adalah satu-satunya kartu asmu. Kita berada di pihak yang sama. Ya. Gu Wanqing itu membohongimu. Kami sudah menemukan bahwa dia diam-diam menghubungi Huo Changqing 3 bulan lalu. Mereka sengaja memasang jebakan untuk menikahimu pada saat yang sama, hanya untuk mengambil warisanmu. Berani-beraninya kamu menipuku. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Balikan trik itu untuk melawan mereka. Rapat hari ini membahas strategi pengembangan grup Huo. Semuanya harus dirahasiakan. Mengerti, mengerti. Rapat selesai. Kakak, sebaiknya kita bicara dulu. Aku sudah mengusir Gu Sisi. Aku sudah tunjukkan niat baikku. Sekarang giliranmu. Tentu saja. Aku paling menghargai kejujuran. Huo Changqing akan membeli sebidang tanah. Ya, dia sudah kerjasama dengan grup Lao. Langkah selanjutnya adalah membangun pabrik untuk produksi. Maka yang paling penting adalah membeli tanahnya. Teknologi grup Huo ini spesial, hanya bisa dibangun di tanah tertentu untuk produksi. Kalau kamu bisa rebut tanah targetnya, Buat apa aku merebutnya? kamu sudah pernah merebut rencana teknis Huo Changqing sebelumnya. Kalau kamu bisa rebut tanahnya lagi, maka grup Lao hanya bisa kerjasama denganmu. Kamu benar. Cepat beritahu, tanah mana yang dipilih Huo Changqing? Sekarang tanah sudah langka. Saat ini hanya ada tanah kota timur dan tanah kota barat. Targetnya adalah tanah kota timur. Aku tak akan biarkan kamu dapatkan tanah kota timur. Huo Changqing, Huo Changqing. Siapa sangka orang di sampingmu adalah mata-mataku? Sebaiknya kamu cepat pulang dan bersiap. Benar, kerjasama yang menyenangkan. Nona Gu, kenapa kamu beritahu semuanya ke Huo Yaozu? Kamu bahkan kasih tahu soal tanah kota timur yang benar-benar ingin kita beli. Bukannya ini cari masalah. Jangan khawatir, dia tidak akan beli tanah kota timur. Kenapa? Jangan tertawa lagi. Kalian berdua yang pintar, bisakah menjaga kecerdasan saya sebagai orang tua? Insiden terakhir dengan Gu Sixi telah membuat Huo Yaozu sepenuhnya kehilangan kepercayaan pada saya. Dia sama sekali tidak akan percaya saya. Jadi, Huo Yaozu akan menganggap kebenaran Wan King sebagai kebohongan dan malah menawar sebidang tanah di kota barat. Hebat, ini akan membuatnya berpikir dia pintar dan akhirnya tidak dapat apa-apa.
Itu tidak cukup. Menawar sebidang tanah membutuhkan uang yang sangat besar. Huo Yaozu tidak akan mudah membayar. Dia pasti akan mencari kesempatan untuk menguji kita. Berakting dengan sempurna. Besok kita akan pergi ke kota barat bersama dan berpura-pura menawar sebidang tanah di kota barat. Baik. Kenapa kamu di sini? Sudah kuduga, kamu sama sekali tidak berniat bekerja sama dengan saya. Kamu membantu Huo Changqing menipu saya. Sebenarnya, yang kamu inginkan adalah sebidang tanah di kota barat, kan? Bocah, aku ayahmu. Tipu muslihat kecilmu tidak bisa luput dari mataku. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Masuk dulu, mereka mungkin tidak mampu membelinya. Tuan muda kedua Huo, saya sudah bertanya pada seseorang tentang sebidang tanah di kota barat itu. Tempat itu dulu adalah tempat pembuangan sampah. Benarkah pabrik bisa dibangun di sana? Gadis kecil Guangqing itu selalu penuh tipu muslihat. Kita tidak bisa tertipu olehnya. Apa katamu? Kamu bilang apa? Tempat pembuangan sampah? Ya, tempat pembuangan sampah. Perlu setidaknya 3 tahun pengurukan sebelum pabrik bisa dibangun. Tidak. Lalu kenapa Huo Changqing dan Gu Wangqing ada di sini? Ayo pergi. Masuk dan lihat. Kita harus dapatkan lahan di kota barat dan tidak boleh ada yang bersaing sama sekali. Menurutku, kita bisa tanda tangani kontraknya hari ini. Tanda tangani kontrak hari ini. Mereka buru-buru sekali. Apa mereka benar-benar mau? Kalau begitu, lalu... Tunggu, siapa bilang tidak ada yang bersaing? Apa aku tidak ada di sini? Kamu sudah diskors. Kamu tidak bisa mewakili grup Huo. Aku mewakili diriku sendiri. Apa itu tidak boleh? Kamu sanggup bayar uangnya? Kalau begitu, mari kita mulai tanda tangan kontrak sekarang. Jual ke kami. Grup Huo akan membawa manfaat dan keuntungan puluhan miliar untuk kota ini. Tunggu. Karena ini pelelangan dan promosi investasi, bukankah kita harus mengadakan penawaran? Bukankah agak tidak adil kalau langsung diberikan kepada mereka? Kamu tidak punya uang. Menurutku tidak perlu buang-buang waktu. Siapa bilang aku tidak punya uang? Lelang untuk lahan itu toh akan dimulai 3 hari lagi, kan? Aku tetap merasa tidak perlu buang-buang waktu. Proses normal harus diikuti. Datanglah untuk menawar dalam 3 hari, penawar tertinggi yang menang. Rapat hari ini selesai. Ini... Huo Changqing, rencanamu pasti gagal. Jebakan sudah dipasang. Selanjutnya, biarkan mereka mendatangkan kehancuran sendiri. Huo Yaozu, kamu harus menguras habis kekayaan Gudahai. Jangan mengecewakanku. Terima kasih atas dukungannya, Bapak San dan semua kerabat. Yaozu tidak akan pernah melupakan kalian. Sekarang aku punya 100 juta penuh. Apa aku nggak bisa saingin kamu, Huo Changqing? Grup Huo merilis berita bahwa Huo Changqing akan menawar 130 juta untuk lahan di kota barat. Apa? Harga ini 50 juta lebih tinggi daripada lahan yang dijual di kota selatan tahun lalu. Bodoh banget. Tidak. Dia nggak sebodoh itu. Dibandingkan dengan keuntungan puluhan miliar, apa artinya 130 juta ini? Aku harus dapatkan lahan di kota barat ini. Tapi kita udah minjem dari semua kerabat dan teman, dan masih kurang 30 juta. Ayah mertua, kerabat dan temanku udah semua investasi. Apa ayah nggak mau tunjukkan dukungan? Tentu saja, tentu saja. Aku akan bayar 10 juta. 10 juta? Kamu bercanda? Untuk proyek sebesar ini, kamu cuma bayar 10 juta dan mau bagi keuntungan? Baiklah, aku akan keluarin semua tabunganku, 30 juta, untuk menyamai 130 jutanya. Itu cuma seri. Dibandingkan dengan tawarannya, kita harus tawar setidaknya 10 juta lebih tinggi. Tapi aku beneran nggak punya uang lagi. Ibu, apa ibu nggak punya 2 juta uang pribadi? Itu uang pensiun terakhirku, aku nggak tega keluarin. Kamu terlalu berpikiran pendek. 2 juta sekarang bakal jadi 20 juta nanti. Cepat keluarin. Cepetan. Villa ini bisa digadaikan setidaknya 10 juta, kan? Ini... Ayah mertua, pikirkan keuntungan puluhan miliar itu.
Aku juga tahu sejak kamu hancurkan grup Kin, perusahaanmu terus merugi bertahun-tahun ini. Apa kamu nggak mau dapat untung besar dan hidupkan lagi perusahaanmu? Oke. Nanti aku akan ke bank untuk urus gadainya. Bagus, dengan uang ini, wanita itu Huo Wangking pasti bakal kalah. Saya nyatakan lelang tanah West City sekarang dimulai. Silakan sebutkan penawaran Anda. 50 juta, 80 juta, sama seperti South City. 130 juta. Ini telah memecahkan rekor lelang tahun-tahun sebelumnya. Saya berani bilang, tidak ada yang akan menawar lebih tinggi dari kami. Kita bisa siapkan kontraknya. Siapa yang bilang? 140 juta. Kamu... Buat apa kamu gagap? Teruskan naikkan kalau berani. Harganya terlalu tinggi. Mohon dipikirkan baik-baik oleh kedua belah pihak. Tidak bisa dibatalkan setelah tanda tangan. Jangan khawatir, saya tidak akan pernah menyesal. Kami menyerah. Saya nyatakan lelang tanah West City ini ditutup. Dimenangkan oleh Tuan Huo Yaozu. Huo Changqing, sekarang aku tidak hanya punya tanah untuk pembangunan, tapi juga rencana yang kuambil darimu. Laos tidak punya pilihan selain bekerja sama denganku. Tidak tahu malu. Gu Wanqing, bagaimana rasanya rencana yang kau susun dengan susah payah itu dengan mudah kuambil? Kenapa kalian berdua di sini? Seharusnya kalian di penjara. Terkejut, meski kau rencanakan semuanya. Anakku yang berharga ini diberkati langit. Yaozu sangat menyayangi Siksi kita. Dia sendiri yang menolongnya keluar. Kau tak akan pernah bisa hancurkan hubungan mereka. Aku sekarang hamil dengan cucu laki-laki berharga keluarga Huo. Aku jadi pusat perhatian seluruh keluarga Huo. Kau hamil? Ya, Gu Wanqing, rencana balas dendammu hancur total. Gu Wanqing, aku sudah lama tahu rencanamu. Aku cuma pura-pura sebelumnya supaya kau lengah. Sekarang kau benar-benar kalah. Benarkah? Kenapa kau tidak buka kontrakmu dan lihat apa yang tertulis di dalamnya? Tanah di kota barat hanya untuk perumahan, tidak bisa dipakai untuk keperluan industri. Tuan-tuan, tidak bisakah kita bangun pabrik di sini? Tentu saja tidak. Tuan Wang. Bisakah kontraknya dibatalkan? Tentu tidak, itu ilegal. Aku hancur. 30 jutaku, vilaku dan rumah megahku. Itu tabungan hidupku. Tuan muda, nyonya muda, kita sudah beli tanah kota timur. Tidak ada yang ikut lelang. Kita dapat dengan harga terendah. Kau berani menjebak aku. Hati-hati bicaramu. Aku bicara yang sebenarnya. Kalian semua bodoh dan serakah. Mau salahkan siapa? Itu semua hartaku. Kembalikan uangku. Kembalikan uangku. Lepaskan. Kembalikan uangku. Lepaskan. Pergi. Aku tidak peduli. Kau harus bayar kembali. Kembalikan padaku. Darah. Darah. Bayinya, cepat ke rumah sakit. Aku ceritakan ya, dulu waktu Wanqing masih kecil. Ibu. Kenapa ibu di sini? Bukannya ibu sibuk membangun kembali pabrik farmasi Kin akhir-akhir ini? Changqing khawatir ibu kesepian, jadi dia datang menemani ibu. Ngomong-ngomong, lihat, dia juga kasih ibu banyak hadiah. Barang semahal apapun, nggak bisa dibandingin sama masakan anak sendiri. Iya juga, tapi tetap aja terima kasih. Waktu ketemu dulu buru-buru. Udah nikah lama tapi belum sempat sowan ke ibu. Ini memang harusnya aku lakukan, ibu. Kok bisa seenaknya panggil ibu? Kita kan udah nikah, harusnya aku panggil ibu dong. Beda, kita kan jelas-jelas. Sudah jelas cocok, Changqing udah cerita ke ibu. Kalian berdua bahkan punya pernikahan yang sah. Apa? Kamu mau kayak ayah bajinganmu itu, habis dapet yang diingin langsung, nggak ngaku.
Ibu ditipu lagi sama dia? Sudahlah, dia kasih banyak hadiah. Kamu traktir dia makan buat balas budi dong. Baiklah. Aku akan balas budi. Kita makan di sini. Kita makan ini? Syukurlah masih ada yang bisa dimakan. Kenapa kamu cari perhatian ke ibuku? Aku tidak bermaksud apa-apa, hanya ingin menenangkan ibumu. Putrinya adalah orang yang kuat. Aku sangat mencintai dan menghormati putrinya dan tidak akan membiarkannya tersakiti lagi. Bos, Mau pesan apa kalian berdua? 2 mangkuk kecil pangsit dan 1 keranjang bakpao. Oke, Mangkuknya jangan pakai daun bawang, jahe, atau bawang putih. suamimu sangat perhatian ya. Bukan, dia bukan suamiku. Siapa bilang bukan? Aku suamimu. Kok kamu tahu aku tidak makan daun bawang, jahe, atau bawang putih? Ibu yang bilang. Ibumu yang memberitahuku. Karena aku sudah memutuskan untuk mendekatimu, aku harus mengenalmu dulu. Nonagu, jangan bergerak. Aku paling benci laki-laki yang pelin-pelan dan tidak tegas. Masih ada foto cinta pertamamu di meja kerjamu. Beraninya kamu bilang sudah memutuskan untuk mendekatiku? Aku tidak pelin-pelan. Orang di foto itu... Telepon nenek, angkat dulu. Nek, ada apa? Oke, aku mengerti. Nenek mau kita ke rumah sakit. Gus Siksi sudah sadar. Ayo pergi. Kita tidak boleh memberitahu nenek kalau kamu keguguran. Untungnya, kita sampai di rumah sakit tepat waktu. Cucu laki-laki berharga keluarga Huo akhirnya selamat. Syukurlah. Ibu, Azu membuat kesalahan besar kali ini. Dia mengecewakan leluhur keluarga Huo. Dia tahu dia salah. Nek, pukul atau marahi aku saja. Ini semua salah Yaozu. Kamu mau aku bilang apa tentang kamu? Ibu, bayi Siksi tidak bisa hidup tanpa ayah. Sekarang Azu sudah menanggung banyak utang. Kamu harus cari cara untuk membantunya. Changqing, kamu sekarang presiden grup Huo. Yaozu adalah adikmu. Kamu harus membantunya. Nenek Huo ingin memaksa Changqing secara moral untuk membereskan kekacauan untuk cicitnya. Tapi cucu tertuamu bukan orang yang bisa diremehkan. Nenek benar. Tapi kita baru saja membeli tanah di kota timur. Grup ini hampir tidak punya uang tunai lagi. Aku juga bukan ketua klan Huo. Anggota klan mungkin tidak setuju menunda pembayaran utang. Changqing bagaimanapun juga Azu adalah adikmu sendiri. Apa kamu mau memaksanya sampai mati? Diam, ini tidak ada hubungannya dengan Changqing. Ini semua salah anakmu yang terus-terusan sembrono. Changqing, aku mengerti maksudmu. Aku sudah memutuskan siapa yang akan jadi ketua klan Huo. Keluarga Huo harus dipimpin dan dilindungi oleh orang-orang yang mampu. Yaozu masih anak-anak yang belum dewasa. Changqing masih kandidat yang paling cocok. Lusa adalah ulang tahun ke-80 saya. Saya akan mundur saat itu. Changqing akan menjadi pemimpin klan Huo dan ketua grup Huo. Apa? Apa, ada keberatan? Tidak. Ibu, bukankah dulu kamu bilang Changqing cacat? Jika dia menjadi pemimpin klan, itu akan merusak citra keluarga Huo. Ya, Nenek. Kakak berjanji sendiri pada hari pernikahan kita. Dia tidak akan menjadi pemimpin klan jika kakinya tidak pulih. Tapi bibi kedua juga bilang taruhan antar generasi muda tidak berlaku. Pemimpin klan harus dipilih berdasarkan kemampuan. Gu Wanqing, kamu yang berjanji soal taruhan itu di depan semua anggota klan Huo. Apa? Sekarang kamu mau ingkar janji? Aku tidak akan pernah ingkar janji, karena kaki kakakmu sudah mulai punya perasaan lagi. Mungkin dalam 2 hari dia bisa berdiri untuk memberi selamat ulang tahun nenek. Benarkah, Changqing, kakimu sudah punya perasaan? Nek, aku akan segera bisa berdiri.
Bagus, bagus, bagus. Ini kebahagiaan ganda untuk keluarga Huo. Aku akan segera pergi berdoa. Semoga keturunan keluarga Huo damai dan selamat. Ibu, lalu bagaimana dengan posisi ketua klan? Changqing itu baik. Dia tidak akan memperlakukanmu dengan buruk sebagai ketua klan. Jangan serakah. Nenek tua itu akhirnya memberikan posisi ketua klan kepada si lumpuh itu. Mereka baru saja bilang kaki Huo Changqing sedang membaik. Sial. Nenek tua Huo dan si lumpuh itu pantas mati. Kamu benar, mereka memang pantas mati. Kalau mereka mati, tidak ada yang akan menghalangimu jadi ketua klan dan mewarisi keluarga Huo. Ibu. Maksud ibu. Lakukan sekali untuk selamanya. Bunuh mereka. Pak Huo, terima kasih sudah tidak menuntut saya. Saya bisa meninggalkan tempat ini dengan catatan bersih dan memulai hidup baru. Terima kasih. Ingat ini, jalan pintas tanpa batas adalah jalan memutar terbesar. Saya ingat. Selain mengantar Anda hari ini, saya ada hal penting yang ingin saya tanyakan. Silakan tanya Pak Huo, saya akan ceritakan semua yang saya tahu. Apakah Anda yang berada di balik kecelakaan mobil saat itu? Tidak. Saya hanya ingin uang. Saya tidak pernah berniat membunuh siapapun. Anda adalah asisten paling dipercaya Pak Huo. Saat itu saya sedang dikirim tugas dinas. Kalau tidak, saya tidak akan membiarkan Pak Huo pergi sendirian. Saya pernah dengar Huo Yaozu membual bahwa ibunya, Ibu Zhao, sudah menjadi setengah nyonya rumah di kediaman keluarga Huo. Saya ingat saya baru saja meninggalkan rumah tua itu ketika tak lama kemudian mengalami kecelakaan mobil. Bibi kedua menyuap seseorang di rumah tua itu untuk melacak keberadaan Anda dulu, lalu menjebak Anda. Itu sangat mudah. Keluarga kedua Huo itu kejam dan tidak berprinsip. Pak Huo, nenek akan mengumumkan Anda sebagai kepala klan di pesta ulang tahun nanti. Keluarga kedua pasti akan melakukan langkah besar. Hati-hati. Benar, tapi saya tidak tahu trik apa yang akan mereka gunakan kali ini. Mereka akan menargetkan saya atau nenek. Ibu, kita harus melakukannya dengan bersih malam ini. Jangan tinggalkan jejak. Ya, tindak pidana pembunuhan berencana itu serius. Apakah kejahatanmu lebih ringan? Jangan khawatir, kita tidak perlu melakukannya sendiri. Biarkan Huo Changqing membunuh neneknya sendiri dengan tangannya sendiri. Ibu tua keluarga Huo datang. Ibu-ibu sudah sampai, hati-hati jalannya. Semoga ibu panjang umur dan sehat selalu. Terima kasih sudah datang merayakan ulang tahun saya. Ibu, Siksi sedang hamil besar. Biar Azu antar Siksi duluan untuk memberi selamat ulang tahun pada ibu. Ini tidak sesuai aturan. Apakah ini berarti tuan muda kedua Huo yang akan mewarisi posisi kepala keluarga? Baik. Biarkan Siksi pulang dan istirahat lebih awal. Baik. Nenek, biasanya kami bersulang dengan anggur panjang umur untuk ulang tahun nenek. Tapi ini ulang tahun ke-80, nenek. Ini kue panjang umur yang Siksi dan aku buat sepanjang pagi untuk nenek. Sekadar ungkapan terima kasih kami. Iya nenek, kami tahu kami salah. Kami tidak akan mengulanginya lagi. Bagus. Enak. Kami berdoa untuk nenek. Semoga sehat dan panjang umur. Wan King, sekarang giliran kita. Semoga nenek selalu damai, sehat, dan panjang umur. Bagus. Nenek. Ibu tua. Nenek. Ambulans, cepat. Huo Changqing, jangan berpura-pura. Kamu meracuni nenek sampai mati di depan umum. Bagaimana kamu tahu nenek diracuni? Kamu terlibat?
Sudah jelas, Nona tua itu akan mengumumkan Azu mewarisi keluarga Huo hari ini. Kamu tidak mau, jadi kamu membunuhnya dengan anggur beracun. Ya. Kamu meracuni nenek tercinta kamu di depan umum. Kamu benar-benar gila. Pantas saja Nyonya Huo tua tidak memilihnya. Sangat bijaksana. Untung keluarga Huo diberikan kepada Huo Yaozu. Bagaimana? Nenek mengalami shock anafilaktik. Kita harus cepat menemukan alergennya, atau nenek tidak akan menunggu ambulans. Omong kosong, nenek tidak punya alergi. Kamu dua membunuhnya dengan anggur beracun. Aku tidak pernah mendengar nenek punya alergi. Nona tua itu hanya alergi terhadap campuran kacang dan alkohol. Sayangnya, semua yang tahu ini selain aku sudah mati. Kamu tidak akan pernah menemukan kebenaran. Nona tua itu sudah mati. Berhenti berpura-pura. Security, tangkap kedua pembunuh ini. Aku tantang kau. Apa sebenarnya alergennya? Ibu, coba bubur kacang yang kubuat untukmu. Oh, aku teringat apa yang pernah dikatakan nenekmu. Nenek Huo alergi terhadap campuran kacang dan alkohol. Sedikit saja bisa menyebabkan syok anafilaksis. Itu sangat berbahaya. Memang berbahaya, tapi ada cara pertolongan pertama. Aku ingat sekarang. Berhenti, nenek sudah meninggal. Kau masih menyiksanya. Apa kau punya peri kemanusiaan? Diam. Tuan muda, apakah cara Nona Gu akan berhasil? Lebih baik tunggu ambulans. Dia bisa, hanya dia yang kupercaya. Apalagi yang kau tunggu? Jauhkan nenek darinya. Nenek. Nenek sadar, nenek sadar. Wangking, apa yang terjadi padaku? Nenek baru saja mengalami syok anafilaktik. Dari nenekku, aku dengar nenek alergi terhadap campuran kacang dan alkohol. Aku cuma minum anggur tadi. Aku tidak makan kacang sama sekali. Tadi nenek tidak langsung makan kacang. Tapi nenek makan sepotong kue panjang umur sebelum minum. Ini dia. Bawa untuk diperiksa. Baik. Jangan. Kenapa tidak? Apa kamu benar-benar memasukkan kacang ke dalam kue panjang umur itu? Bukan aku, itu ibu mertua. Aku menyuruhmu membuat kue panjang umur. Aku tidak pernah menyuruhmu memasukkan kacang ke dalamnya. Bu, Siksi tidak tahu Bu alergi terhadap kacang dan alkohol. Aku pikir tidak akan terjadi apa-apa. Jadi aku tidak mengingatkannya secara khusus. Ini semua salahku. Sudahlah. Kejadian hari ini hanyalah kecelakaan. Aku tidak akan menyalahkan kalian. Nenek terlalu mementingkan keharmonisan keluarga. Dia tahu kebenarannya tapi tetap membiarkannya. Kita tidak boleh membiarkan wanita tua itu mengumumkan Huo Changqing sebagai kepala keluarga hari ini. Bu, ambulans sudah datang. Mari kita pergi ke rumah sakit dulu. Tunggu. Aku ada hal penting yang ingin kuumumkan hari ini. Hari ini saya sudah lebih dari 80 tahun dan saya tidak lagi punya tenaga untuk mengelola keluarga Huo. Syukurlah langit masih berbelas kasih. Cucu saya Huo Changqing punya kebajikan dan bakat serta kemampuan yang luar biasa. Saya sudah menandatangani dokumennya. Mulai hari ini saya akan mundur sebagai ketua Huo Group dan kepala keluarga. Mulai sekarang Huo Changqing adalah kepala keluarga Huo yang layak. Kamu adalah paman ketiga Azu. Kenapa kamu bertepuk tangan? Kakak, hanya ketika Huo Changqing memimpin keluarga Huo, saya bisa dapatkan kembali uang yang dicurangi Azu dari saya. Kamu... Changqing sebagai kepala keluarga, kamu harus lindungi seluruh keluarga dari badai. Kamu harus jaga baik-baik semua anggota keluarga. Nenek masih berilusi tentang Huo Yaozu. Dia lebih memilih tutup mata untuk menjaga harmonis superficial keluarga Huo. Baik, saya janji padamu. Nenek sangat keras kepala. Dia tidak mau biarkan kami tinggal bersamanya dan bersikeras mengirim kami pulang. Nenek punya kepribadian yang kuat. Kalau tidak, dia tidak bisa kelola keluarga Huo yang besar ini. Tapi saya masih sedikit khawatir tentang nenek. Kalau tidak, mari kita naik dan temui dia.
Baiklah, kamu naik dulu. Kalau kamu? Kalau tidak, saya akan tunggu Paman Huo jemput kamu. Paman Huo akan segera tiba. Nenek tidak bisa ditinggal sendirian. Saya baik-baik saja. Silakan pergi. Baik. Hati-hati. Huo Changqing, sudah 2 kali kuhajar kau tidak mati-mati juga. Kau memang tangguh. Maksudmu, kecelakaan mobil waktu itu juga usahamu untuk membunuhku sengaja? Ya, sayangnya waktu itu kau berhasil lolos. Tapi hari ini kau mati. Kakimu. Kau sudah bisa jalan sejak lama. Aku cuman pura-pura untuk menipu orang bodoh sepertimu. Mati kau. Berhenti. Dasar gila. Nak, kau baik-baik saja? Ibu, hentikan Changqing. Lihat bagaimana dia memukuli Azu. Nenek harus membela Kak Azu. Diam. Kalianlah yang paling gila dan tega membunuh saudara sendiri. Kalian pikir aku tidak tahu apa yang terjadi dengan kue panjang umur hari ini? Terus kenapa kalau aku yang melakukannya? Ini semua salahmu. Kalau kau tidak memihak cabang pertama, mana mungkin aku menyerang cabang pertama dan dia waktu itu? Kalau kau mengangkat Azu jadi kepala keluarga lebih awal, semua ini tidak akan terjadi. Apa? Orang tua Changqing. Itu juga ulahmu? Hahaha, benar. Aku yang melakukannya. Tapi itu semua salahmu. Nenek. Kamu baik-baik saja? Anakku yang malang, nenek mengecewakanmu. Changqing, aku tidak akan mengurus ini lagi. Sekarang kaulah kepala keluarganya. Urus mereka sesukamu. Baik. Azu, lari. Azu, lari. Azu, bawa aku. Pergi. Huo Yaozu, aku sudah berbuat banyak untukmu. Bagaimana bisa kau memperlakukanku seperti ini? Kau juga hanya mengincar uang dan statusku. Berani-beraninya kau bilang itu untukku. Kau menghancurkanku. Aku sudah baik tidak membunuhmu. Keluar. Kau tidak bisa kabur. Mereka yang sengaja menyakiti orang. Kau menipuku untuk melakukan ini. Kau menjebakku. Kami hanya membalikan keadaan. Kalau kau tidak berbuat jahat, karma ini tidak akan menimpamu hari ini. Katakan alasannya. Jelas. Jelas aku yang mencuri pertunangan itu. Jelas aku yang menikahi pewaris keluarga Huo. Kenapa? Kenapa aku jadi tahanan sementara kau menikahi si cacat ini dan jadi nyonya muda? Kenapa? Kau mengandalkan kecurangan dan perampokan, bukan kemampuan sendiri. Kau tidak bisa menyalahkan siapapun atas apa yang terjadi padamu. Diam! Kau pikir hidupmu baik? Huo Changqing sekarang bisa berdiri. Dia pewaris keluarga Huo. Dia tidak membutuhkanmu lagi. Kau tidak berguna. Gu Wanqing, kukatakan, suatu hari kau akan berakhir sepertiku. Dia tidak akan sepertimu. Dia tidak akan seperti kamu. Dari awal sampai akhir, Gu Wanqing selalu mandiri dan kuat. Kemampuan medisnya luar biasa. Dia membuatku bisa berdiri lagi. Dia pintar dan baik hati. Dia membantuku mewarisi keluarga Huo tanpa meminta apapun dariku. Bahkan jika dia meninggalkanku, Gu Wanqing bisa hidup dengan baik. Dia tidak pernah bergantung padaku. Mengapa dia takut ditinggalkan olehku? Sebaliknya, akulah yang takut ditinggalkan. Kenapa? Kenapa dia bisa sangat mencintaimu? Kenapa? Kenapa aku menolak? Kenapa? Bangun, kamu tidak bisa terus menderita karena pria. Aku datang untuk memberitahumu tentang foto itu. Aku agak lelah hari ini. Sudah larut, kita ada hal penting besok.
Wan King, kenapa kamu membawaku ke sini? Ibu, aku di sini untuk mengambil kembali yang menjadi milik kita. Lepaskan. Lepaskan. Gudahai, kembalikan padaku, itu maharku, pusaka keluargaku. Apa maharmu? Kamu menikah denganku. Ini harta bersama. Tentu saja aku punya bagian. Selain itu, aku sudah memberimu makan dengan baik selama bertahun-tahun. Kamu berhutang padaku untuk ini. Bajingan, kamu memanfaatkan kemalanganku sebagai janda. Kenapa hidupku begitu sulit? Aku berencana setengah hidupku hanya untuk menikahi orang gagal sepertimu. Hahaha, itu membuktikan semua wanita itu bodoh. Lepaskan! Lepaskan! Kenapa kamu di sini? Xiu, aku tahu aku salah. Itu wanita Liu Mei yang menyesatkanku. Bajingan tua, kamu menyalahkanku. Persetan denganmu. Aksiu, meski hanya sehari sebagai suami, kebaikan itu tetap ada. Maafkan aku ya, suruh Wan King menebus rumah itu. Kita akan hidup bahagia sebagai keluarga dari sekarang ya. Ibu, kamu tidak benar-benar akan memaafkannya kan? Berani-berani kamu memukul aku. Aku memang memukulmu, brengsek. Kamu membuat anakku menderita di luar selama 10 tahun. Aku bisa menguliti kamu hidup-hidup, menarik uratmu, dan minum darahmu. Ibu, bagus. Kamu kejam sekali. Kamu masih berani mengatakan itu? Kamu gagal bayar cicilan rumah. Bank sudah menyita rumah ini. Rumah ini sekarang milikku. Kamu dua orang gagal keluar dari villa saya sekarang. Wan King, aku ayahmu yang sebenarnya. Ya. Bagaimana aku bisa melupakan ayahku yang tercinta? Apa sebenarnya yang kamu lakukan padaku 10 tahun lalu? Penjaga, keluarkan dua brengsek ini. Kamu tidak bisa memperlakukan aku seperti ini. Kamu tidak bisa memperlakukan aku seperti ini. Lepaskan. Lepaskan, lepaskan. Kamu dua dicurigai melakukan beberapa kejahatan, termasuk penahanan ilegal jangka panjang dan menyuruh orang untuk melukai. Ikut kami. Apa? Wan King, kamu menjebak aku. Kamu kecil. Diam, kamu tidak pantas menyebut namanya. Ikut aku. Sekarang kamu adalah kepala keluarga Huo. Dan aku sudah menyelesaikan balas dendamku. Kontrak kita bisa dibatalkan. Ayo kita bercerai. Bercerai boleh, tapi aku ada satu syarat. Syarat apa? Coba lihat ini. Ini foto punggungku. Itu kamu. Ini foto yang waktu itu tidak diperbolehkan Paman Hua untuk kamu lihat. Aku kira foto itu adalah foto cinta pertamamu. Kamu menyelamatkanku 5 tahun lalu, tapi saat itu aku tidak sadar dan tidak bisa melihat wajahmu dengan jelas. Saat aku terbangun, kamu sudah pergi. Saat aku hidup dalam penderitaan, suaramu terus terdengar di telingaku, menyuruhku untuk terus hidup. Terima kasih, aku sudah lama mencarimu, sampai hari pernikahan, ketika aku melihat leontin jadumu lagi. Lalu kenapa kamu tidak? Waktu itu kamu sama sekali tidak mengenaliku. Aku tidak tahu apakah aku harus memberitahumu siapa diriku sebenarnya. Aku tidak yakin perasaan apa yang kurasakan padamu, rasa terima kasih atau cinta. Aku tidak menyangka Paman Huo akan menutupi untukku yang membuatmu salah paham. Sekarang aku jelaskan dengan serius, tidak ada cinta pertama, tidak ada sosok idaman yang tak terlupakan. Setelah semua yang kita lalui bersama, aku tahu jelas di hatiku. Aku suka kamu. Kamu tahu apa yang terjadi padaku waktu kecil. Jadi sulit bagiku untuk mempercayai pria lain. Kalau kamu berani mengkhianatiku, aku akan mematahkan kakimu lagi. Baik. Aku akan habiskan seumur hidupku untuk membuktikannya. Kamu bisa mengujiku perlahan-lahan.
Perusahaan farmasi terkenal Kins Pharmaceutical melantai di bursa hari ini. Pendiri jenius Gu Wanqing menciptakan legenda bisnis hanya dalam 3 tahun. Presiden Gu, mohon berikan sepatah 2 kata. Presiden Gu, Kins Pharmaceutical melantai hari ini. Seluruh keluarga Anda ada di sini. Kenapa suami Anda, Presiden Huo, tidak hadir? Siapa bilang dia tidak di sini? Selamat, istriku tersayang, atas keberhasilan perusahaan melantai di bursa. Presiden Huo, kamu sangat sibuk. Bukankah seharusnya kamu sedang dinas luar negeri hari ini? Tidak ada yang lebih penting daripada istriku. Sebetapa sibuknya aku ingin pulang untuk merayakannya bersama istriku. Aku lapar. Baik. Ayo pulang sekarang, aku akan masak untuk istriku.